Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang organisasi profesi guru. Sebelumnya di sini, apakah ada yang sudah tahu tentang apa itu organisasi profesi guru? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasan dari kelompok 4 tentang materi organisasi profesi guru. Nah, jadi organisasi profesi guru adalah wadah perkumpulan guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karir dan kesejahteraan anggotanya. Kemudian, fungsi dan peran organisasi profesi. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu ini bisa menyatukan antar guru baik sesuai dengan jenjang pendidikannya maupun mempersatukan guru sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sehingga mereka dapat bekerja sama, berbagai pengalaman, dan mendukung satu sama lain dalam menjelaskan tugas sebagai pendidik. Yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional guru. Setiap organisasi profesional guru di dalamnya pasti terdapat kegiatan terkait dengan pengembangan kompetensi guru. Kegiatan ini meliputi pelatihan, workshop, seminar, atau program pengembangan lainnya. Selanjutnya, bentuk organisasi profesi. Dalam bidang pendidikan dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain yang pertama, persatuan atau union. Yang kedua, federasi atau federation. Yang ketiga, aliansi atau alliance. Yang keempat, asosiasi atau association. Selanjutnya, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI adalah organisasi profesi guru yang didirikan pada 25 November 1945 di Surakarta sebagai hasil Kongres Guru Indonesia. Sejarah awal berawal dari Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB tahun 1912. Kemudian menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI pada tahun 1932. Organisasi ini lahir untuk menyatukan guru dari berbagai latar belakang demi memperjuangkan nasib dan meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan profesionalisme, serta memperjuangkan untuk pendidikan nasional. Selanjutnya, jenis organisasi profesi guru, yakni meliputi yang pertama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang kedua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMT, yang ketiga Kelompok Kerja Guru atau KKG, yang keempat Kelompok Kerja Madrasah atau KKM, yang kelima Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI, yang keenam Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia atau IGLDKI, yang ketujuh Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terkait dengan organisasi profesi guru. Permasalahan yang pertama yaitu, pada bulan September 2023 lalu terdapat kasus kekerasan di dunia pendidikan. Seorang murid di Madrasah Aliyah Yasua, Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, melakukan tindakan kekerasan terhadap gurunya, yaitu gurunya dibacok saat tengah membagikan soal ujian. Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk 5 organisasi profesi guru, yaitu PGSI, PGRI, Pergunu, IGRI, dan PGIN di Kabupaten Demak. Penyebab dari masalah tersebut yaitu perbedaan perlakuan antara murid. Biasanya murid mendapat perlakuan yang tidak sesuai yang diharapkan dan terdapat ketidakadilan atau ketidaksesuaian dalam perlakuan guru tersebut. Yang kedua, murid tidak puas terhadap nilai yang diberikan guru. Mungkin guru kurang menyeluruh memperhatikan sehingga menjadi ketidakpuasan murid terhadap penilaian guru yang dapat mengakibatkan perbedaan harapan. Yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan. Minimnya pengawasan terhadap perilaku murid atau proses belajar mengajar dapat menyebabkan murid tidak fokus atau bahkan melanggar aturan. Yang keempat yaitu teguran yang terlalu sering sehingga menimbulkan dendam pribadi. Saat menegur, harus memperhatikan karakter murid tersebut sehingga membuat murid salah persepsi dan dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai. Adapun solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, penguatan sistem keamanan sekolah. Sekolah perlu memperketat keamanan dengan memasang kamera pengawas atau CCTV di semua ruangan. Hal ini dapat mengurangi potensi kekerasan. Yang kedua, pendidikan tentang keterampilan sosial dan emosional, mengintegrasikan program pendidikan yang berfokus pada keterampilan sosial dan emosional dalam kurikulum. Hal ini bisa membantu siswa mengelola emosi dan konflik secara lebih sehat, serta mengurangi perilaku kekerasan. Yang ketiga, pendampingan psikologis untuk siswa, menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi siswa yang mungkin menghadapi tekanan emosional atau masalah pribadi yang bisa memicu perilaku kekerasan. Hal ini juga penting untuk mendeteksi dini masalah yang berpotensi membahayakan. Yang keempat, peran aktif orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua bisa mengurangi potensi masalah. Kolaborasi ini penting agar setiap tindakan yang terjadi di sekolah bisa segera ditangani dengan baik. Yang terakhir, penegakan hukum yang tegas. Pihak berwenang perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan di sekolah, termasuk siswa yang melakukan kekerasan terhadap gurunya. Hal ini dapat memberikan efek jerah dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang.
Yang selanjutnya yaitu permasalahan yang kedua, kasus Supriyani. Seorang guru honorer dituduh menganiaya anak polisi, namun tidak jelas apakah tindakan yang dilakukan memang memenuhi kriteria penganiayaan ataukah merupakan bagian dari interaksi dalam proses pendidikan. PGRI meminta agar Supriyani dibebaskan dari tuntutan hukum karena diyakini tidak ada niat buruk dalam tindakannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prosedur hukum seharusnya diterapkan dalam kasus yang melibatkan guru, terutama yang berstatus honorer, dan sejauh mana perlindungan hukum bagi profesi guru dapat diterapkan dalam praktik. Penyebab masalah tersebut yang pertama yaitu kekeliruan dalam penilaian tindakan guru. Ada kemungkinan bahwa tindakan yang dilakukannya hanya dalam menjalankan profesinya sebagai guru, tidak maksud untuk menyakiti atau menganiaya, sehingga disalahartikan oleh pihak lain. Yang kedua yaitu status guru honorer dan rentan terhadap tuntunan hukum. Sebagai guru honorer, Supriyani berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan guru tetap, hingga menyebabkan lebih mudah terjebak dalam masalah hukum. Yang ketiga yaitu keterbatasan penegak kode etik guru. Meskipun PGRI memiliki nota kesalahpahaman dengan kepolisian tentang perlindungan hukum bagi profesi guru, penerapan dan pengawasan terhadap kode etik guru di lapangan mungkin belum sepenuhnya efektif, hingga menyebabkan guru yang sebenarnya tidak melanggar etika profesi namun dianggap melanggar. Adapun solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, penyelidikan yang adil dan transparan. Kepolisian perlu menyelidiki tuduhan dengan hati-hati, mengumpulkan bukti yang objektif, dan memastikan bahwa tindakan guru tersebut bukanlah hasil dari kekeliruan atau salah paham dalam metode pengajaran. Jika terbukti tidak ada unsur penganiayaan, guru tersebut seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Yang kedua, penguatan perlindungan hukum untuk guru honorer. Untuk mencegah masalah serupa di masa depan perlu adanya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi guru honorer, terutama yang sedang dalam proses seleksi P3K. Ini bertujuan untuk guru merasa aman saat menjalankan tugasnya tanpa khawatir tentang potensi tuntunan hukum yang adil. Yang terakhir, peningkatan pemahaman tentang kode etik guru. PGRI dan pihak terkait perlu melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai kode etik guru kepada seluruh pihak, termasuk orang tua dan masyarakat. Hal ini penting agar semua pihak memahami batasan-batasan profesi guru dan cara-cara yang seharusnya ditempuh jika ada perselisihan. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu kasus Federasi Serikat Guru Republik Indonesia atau yang disingkat FSGI menganggap revisi RUU Sidiknas berpotensi merugikan keberlanjutan dan kemandirian organisasi profesi guru. Perubahan yang terjadi dalam draft revisi tersebut, khususnya pada pasal 126, akan mengalihkan kewenangan penetapan kode etik guru dari organisasi profesi guru ke Kemendikbudristek. FSGI menilai hal ini dapat menghambat pengembangan profesi guru dan mengurangi kebebasan organisasi dalam menentukan dan menegakkan kode etik. Penyebab masalah tersebut yaitu perubahan kewenangan penetapan kode etik guru. Pasal 126 dalam RUU Sidiknas mengubah kewenangan organisasi profesi guru dalam menetapkan kode etik menjadi kewenangan Kemendikbudristek yang dianggap mengganggu independensi organisasi profesi guru. Yang kedua yaitu kehilangan wibawa organisasi guru. PSGI khawatir bahwa dengan diambil alihnya kewenangan ini, organisasi profesi guru kehilangan peran dan kewenangannya. Yang ketiga yaitu penurunan demokrasi dan kebebasan. FSGI khawatir akan kontrol pemerintah yang berlebihan, hingga menurunkan aspek demokrasi dalam organisasi guru dan merusak kemandirian organisasi dalam pembinaan profesi guru. Solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, mempertahankan kewenangan organisasi profesi. FSGI mengusulkan agar kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan kode etik tetap berada di tangan organisasi profesi guru, bukan diambil alih oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek. Hal ini untuk menjaga kebebasan dan kemandirian dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang kedua, memberi kepercayaan kepada organisasi profesi guru. Pemerintah diharapkan hanya berperan sebagai penegak peraturan, sedangkan tugas menetapkan dan menegakkan kode etik tetap dipercayakan kepada organisasi profesi guru. Ini akan menjaga kewibawaan lembaga pemerintah dan keberlanjutan pembinaan profesi guru. Yang ketiga, perbaikan ketentuan dalam situasi darurat. FSGI juga mendorong agar pasal terkait penyelenggaraan pendidikan nasional dalam situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi dimasukkan dalam RUU Sidiknas. Hal ini penting untuk mempersiapkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi darurat dan mempengaruhi dunia pendidikan. Cukup sekian, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.